Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Di paviliun, wajah Tante Xuanzong sangat berubah. Sebagai patriark, dia sangat jelas bahwa seorang murid dari garis keturunan jiwa kuno dari Sekte Dalam, selama dia mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-6, dia akan dapat meminta peringkat naga. Bagaimanapun, murid-murid dari garis keturunan jiwa kuno dari Sekte Dalam yang bisa berkultivasi ke tingkat ke-6 tidak akan bisa mencapai 1 dalam 100 tahun. Demikian juga, para murid dari garis keturunan jiwa kuno Sekte Abadi, jika mereka dapat mengolah kitab suci makam kuno hingga lapisan ke-12, mereka pastilah orang pertama dari Sekte Abadi dalam 500 tahun terakhir. Karena 500 tahun yang lalu, seorang murid perempuan dari garis keturunan jiwa kuno Sekte Abadi, setelah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12, tidak ada lawannya dalam kompetisi 9 garis keturunan Sekte Abadi, dan langsung menduduki peringkat abadi. Nama wanita ini adalah Sue Yuyu, sekarang adalah garis keturunan jiwa suci dari Sekte Suci Gadis Suci. Pada saat ini, Tante Xuanzong mendengar bahwa Kong Cheng telah mengembangkan kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12, bagaimana mungkin dia tidak mengkhawatirkan putrinya. Tante Xuanzong tidak menunjukkan suaranya kepada Huang Fuyu dan berkata, "Xianer, Kong Cheng telah mengembangkan kitab suci makam kuno ke lapisan ke-12, dengarkan kata-kata ayah, jika Anda bertemu dengannya, cepat mundur." Mendengar ini, bibir Huang Fuyu bergerak diam-diam dan cepat. Tante Xuanzong bisa melihat dari bentuk mulutnya, dia meludahkan kata-kata, "Kamu harus mempercayai putrimu." Tante Xuanzong mengerutkan kening, berpikir bahwa putrinya benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan Kong Cheng. Sementara Tante Xuanzong berpikir, bahkan para murid dari silsilah berjasa di dojo jiwa suci terkejut mendengar bahwa Kong Cheng telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12. Karena 500 tahun yang lalu, kebanggaan surga, Sue Yuyu, adalah legenda di antara para murid Sekte Abadi. Taois jiwa kuno di paviliun memiliki senyum di wajahnya. Dia yakin bahwa gelar ini Kong Cheng harus tak terkalahkan, duduk kokoh di puncak tahta peringkat abadi, memindahkan peringkat abadi dari garis keturunan jiwa suci, ke garis keturunan jiwa kuno. Sebaliknya, Taois 5 jiwa, Taois angin dan guntur, Taois senjata, Taois jimat, dan Tang Xinying juga memutuskan bahwa Kong Cheng kemungkinan besar akan memenangkan puncak peringkat abadi. Namun, yang mengejutkan Taois jiwa kuno, Shen Subing, Taois jiwa suci, Taois Qiankun, Taois jiwa binatang, tetapi tampilannya tetap tenang. Hati Taois kuno jiwa menegang dan dia diam-diam berpikir, Tan Yun akan menjadi musuh tangguh Kong Cheng, dan itu benar bahwa Shen Subing tetap tenang dan nyaman. Tapi Taois jiwa suci, Taois jiwa binatang, dan Taois Qiankun, mengapa wajah mereka tidak berubah? Mungkinkah para murid dari 3 nadi mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi 10 Vena juga telah muncul sebagai murid iblis langka yang tidak takut pada Kong Cheng? Taois jiwa kuno benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Pada saat ini, pandangan semua orang tertuju pada Kong Cheng. Kong Cheng dengan sinis melirik Huang Fuyu, dan kemudian, melihat kembali ke 9 orang, nada suaranya mengungkapkan implikasi dari mengendalikan seluruh situasi. "Kalian semua, murid dan saudari senior, istirahatlah sejenak, garis keturunan, serahkan padaku." 9 orang berbicara serempak, dan tampak seperti sedang memandang Kong Cheng. "Terima kasih, kakak senior Kong." Alasan mengapa ke-9 orang itu begitu menghormati Kong Cheng adalah karena mereka tahu dengan jelas bahwa begitu Kong Cheng menjadi yang teratas dalam peringkat abadi, ada kemungkinan 90% bahwa dia akan dipromosikan menjadi putra suci dari garis keturunan jiwa kuno. Sekte Suci. Kong Cheng berdiri dengan tangan di udara, dengan lembut mengambil langkah, lalu melintasi 1000 kaki ruang kosong dan muncul di platform tinggi jiwa suci kedua. Dia melihat 300 kaki dari Huang Fuyu, matanya dipenuhi dengan rasa dingin yang tebal, masalah memilih 9 pembuluh darah, dimulai oleh Tan Yun, "Saya hanya ingin membunuh Tan Yun, tidak ingin membuat lebih banyak pembunuhan, kamu bukan lawanku, kembalilah, biarkan Tan Yun keluar dan bertarung." Mendengar kata-kata ini, kipas lipat Huang Fuyu melambai, dari tangan kanan menghilang di udara tipis. Segera, pedang terbang harta karun berkualitas sangat tinggi dengan atribut kuno dan atribut cahaya, dari tangan kanan untuk bermanifestasi. Huang Fuyu jelas tahu makam kuno dari kitab suci sejati yang kuat, dia tersenyum, sebuah kata berkata, "Biarkan aku kembali." Bagaimana jika aku mengatakan tidak? Kata-kata baru saja jatuh,
ketika ruang bergetar, sepasang mengungkapkan makna suci sayap putih, dari belakang bor Huang Fuyu. Kong Cheng menggelengkan kepalanya dan tertawa, tidak. Hahaha, lalu kamu mati. Seketika, rambut Kong Cheng terbang, saat berikutnya, adegan mengejutkan terjadi, tetapi melihatnya di atas kepalanya, tiba-tiba, ilusi 10 jiwa janin. Kemudian, auranya naik dengan liar, langsung ke tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Jelas, selain kualifikasi atribut kuno, dia juga memiliki kualifikasi jiwa ban binatang. Melihat adegan ini, para murid dari garis keturunan jiwa kuno di atas panggung berteriak dengan panik. Ya ampun, kakak senior Kong bersembunyi sangat dalam, dia ternyata adalah jiwa binatang. Makam kuno, kitab suci sejati, bayangan roh makam kuno. Dengan membalik tangan kanannya, pedang terbang atribut kuno terwujud, dan segera setelah itu, dia menghilang dari pandangan para murid. Detik berikutnya, aura pedang kekuatan kuno berwarna krem sepanjang 100 kaki, dari cepat di atas kepala Huang Fuyu setelah muncul, dengan celah ruang hitam pekat, langsung menelan Huang Fuyu. Kakak senior Huang Fu hati-hati. Di bawah panggung, para murid perempuan dari garis keturunan meritokratis, dalam pengingat cemas mereka, tidak memperhatikan adegan tubuh Huang Fuyu hancur berkeping-keping di bawah surai pedang angkatan kuno. Ketika sosok Huang Fuyu dalam aura pedang kekuatan kuno runtuh, Huang Fuyu seperti malaikat yang turun ke bumi, tiba-tiba muncul di kubah langit, menatap Kong Cheng. Kecepatan apa? Kong Cheng tidak bisa membantu tetapi kehilangan suaranya dan berseru. Hatinya menegang ketika dia menyadari bahwa kecepatan Huang Fuyu tidak sedikit lebih lambat dari kecepatannya sendiri setelah melemparkan bayangan roh makam kuno. Cepat! Sudut mulut Huang Fuyu berdesir dengan senyum dingin, kamu akan membiarkanmu melihat kecepatan sebenarnya. Dengan tajam, gumpalan pola suci emas muncul dari sayap suci di punggung Huang Fuyu. Huang Fuyu seperti meteor, kilat, dalam tatapan ketakutan Kong Cheng, telah memegang pedang untuk membunuh di depan tubuhnya. Kong Cheng memegang pedangnya dan menebas Huang Fuyu, seketika, surai pedang kekuatan kuno meledak. Namun, tepat saat luka itu mengenai Huang Fuyu, dia menghilang lagi. Segera, Kong Cheng merasakan aura berbahaya datang dari belakangnya, dan dia melemparkan bayangan roh makam kuno, seperti daun yang jatuh tertiup angin berkibar di udara rendah. Kecepatan Huang Fuyu lebih baik, pedang dipotong ke leher Kong Cheng. Kong Cheng menghindar kesakitan, meskipun untuk menghindari azab tenggorokan terpotong pedang, tetapi lehernya telah muncul luka yang mengejutkan. Darah menyembur keluar dari leher. Kamu pria feminin, beraninya kamu menyakitiku. Aku akan menghancurkanmu berkeping-keping. Kong Cheng benar-benar marah saat dia mendesis dan mengeksekusi lapisan ke-11 dari makam kuno True Scripture Ancient Tearing Heavenly Vault. Tiba-tiba, kekuatan kuno yang tebal dan berwarna seperti susu menyembur keluar dari tubuh Kong Cheng dan berputar di sekelilingnya dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, pusaran kekuatan kuno setinggi 300 kaki terbentuk di sekelilingnya, menelan sosoknya. Pusaran kekuatan kuno melonjak menjadi napas yang, dalam sekejap, menyelimuti seluruh bidang dao jiwa suci, terutama di atas platform tinggi jiwa suci kedua tempat dia berada, retakan spasial sepanjang 100 kaki merangkak melintasi kekosongan. Huang Fuxiandi hati-hati, auranya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Tan Yun buru-buru memperingatkan. Seperti yang dikatakan Tan Yun, Kong Cheng, dengan 10 kali peningkatan kekuatan atribut binatang, dan setelah melakukan lapisan ke-11 dari kitab suci makam kuno, pada saat ini, auranya telah mencapai tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi. Kakak Tan, aku mengerti. Tapi tidak peduli apa, orang yang bertahan hari ini pasti aku. Huang Fuyu mengepakkan sayapnya dan naik hingga 1000 kaki di udara. Mulut yang besar, aku ingin kamu tahu bahwa hanya kitab suci makam kuno dari garis keturunan jiwa kunoku yang paling kuat. Kamu bajingan feminin, sudah takdirmu untuk mati di bawah kitab suci makam kuno. Kong Cheng, yang berada di pusaran kekuatan kuno 300 kaki, memiliki cahaya yang ganas di matanya, pedangnya di tangan kanannya, dan pedangnya menunjuk ke langit. Tiba-tiba, Kong Cheng lain muncul di pusaran, diikuti oleh sepertiga, keempat, langsung, 10-2 Kong Cheng dalam bentuk cincin, pedang mengarah ke langit. Dengan suara melolong hantu, sekaligus, pusaran kekuatan kuno hingga 300 kaki, masing-masing, disuntikkan ke dalam 12 pedang terbang di tangan 12 lubang. 12 tangan kiri Kong Cheng dari dada untuk mencubit segel ajaibnya,
tubuh di platform tinggi tersebar, rotasi cepat, pedang terbang tangan kanan ke arah langit sering diayunkan. Seketika, tenda pedang kekuatan 100 kaki kuno, seperti keliling 500 kaki, domain pedang kedap air, domain pedang besar, dengan retakan spasial besar sepanjang ratusan kaki, menuju kubah Huang Fuyu meledak. Di mana domain pedang lewat, satu sisi kekosongan tampak runtuh, sangat mengerikan. Dan 12 lubang di platform jiwa suci, masih berputar dengan kecepatan tinggi, surai pedang kekuatan kuno, seolah tak berujung, menuju lemari besi Huang Fuyu satu demi satu. Pada saat ini, hati Tantai Xuanzong ada di tenggorokannya. Taois jiwa kuno tersenyum, menurutnya Kong Cheng serangan ini, belum lagi Huang Fuyu hanyalah ranah pemurnian jiwa pada tingkat penuh, bahkan jika ranah jiwa ilahi 3 akan terluka. Pada saat ini, para murid dojo jiwa suci, menatap dan menonton dengan napas tertahan. Perisai sayap suci cahaya. Pikiran Huang Fuyu, punggungnya dari sayap suci cahaya, ditutupi dengan gumpalan pola suci emas, dalam sekejap, sayap suci sepanjang 10 kaki menjadi 10 kaki besar sebelum tertutup rapat, menyelimutinya. Bagaimana ini mungkin? Taois jiwa kuno di paviliun bangkit, tenggelam dalam pikiran dan berseru. Pertahanan yang kuat. Tantai Xuanzong tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan para kepala dan tetua lainnya melakukan hal yang sama. Dalam tatapan terkejut semua orang, surai pedang kekuatan kuno yang mengguncang langit dan merobek kekosongan, setelah memotong sayap suci cahaya pelindung Huang Fuyu, benar-benar runtuh menjadi ketiadaan. Ledakan tak berujung tenda pedang, Tantai Xuanzong, Shen Subing, hati Shen Suzhen tercengang, mereka menemukan sayap Huang Fuyu, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan, seolah-olah tidak banyak waktu yang akan hancur berantakan. Pria feminin, aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan. 12 lubang di platform tinggi menjadi pusaran di antara suara tawa yang memalukan. Pada saat yang sama, dia terkejut di dalam hatinya, tidak pernah berpikir bahwa kekuatan pertahanan sayap ganda Huang Fuyu, sama menakutkannya dengan ini. Namun, yang mengejutkannya dan bahkan kebanyakan orang masih tertinggal. Pada saat ini, tidak ada yang menemukan bahwa Huang Fuyu, yang diselimuti oleh sayap cahaya suci, memegang pedang di tangan kanannya, dan bibirnya menggeliat, kekuatan cahaya ilahi dan kekuatan besar kuno, dari tubuhnya, disuntikkan dengan liar ke pedang terbang kuno, atribut cahaya di tangan kanannya. Dia mengembangkan keterampilan pedang 10.000 orang kuno, yang dibagi menjadi 32 tingkat, dan dia dapat mengolah satu tingkat untuk setiap bidang kemajuan utama, dan sekarang setelah dia melangkah ke keterampilan pedang 3 orang dari 10.000 orang kuno, dia yakin bahwa serangan terkuatnya pasti tidak akan kalah dengan Kong Cheng. Tiba-tiba, kubah langit bergetar sejauh 1000 kaki, dan di tengah kengerian kerumunan, aura kuat terasa, melonjak keluar dari dalam sayap yang menyelimuti Huang Fuyu. Napasnya luas dan suci, seolah-olah mengandung gagasan penghujatan, membuat ruang kosong seluas 1000 kaki persegi, seperti cermin besar yang ditutupi dengan retakan padat, dan retakan spasial itu, tetapi juga di kekosongan sekitarnya menyebar sangat cepat. Bernafas, Huang Fuyu 1500 kaki di sekitar kehampaan, menjadi terfragmentasi, seolah-olah kekosongan di dalam celah spasial, menyengat binatang buas yang akan menghancurkan langit dan bumi, akan memecahkan awan dan turun ke dunia. Kong Cheng hati-hati, orang ini aneh. Di paviliun, Daois jiwa kuno berteriak untuk mengingatkan. Tidak perlu mengingatkan Taois jiwa kuno, pada saat ini, Kong Cheng juga merasakan aura kuat turun dari langit. Dia tidak berani menahan lagi. 12 lapis makam kuno, kitab suci sejati, gudang gempa kuno. Tiba-tiba, 12 Kong Cheng tumpang tindih menjadi satu dengan kecepatan tinggi, dan auranya tiba-tiba melampaui tingkat ketiga dari alam jiwa ilahi dan menyusul tingkat keempat dari alam jiwa ilahi. Bocah feminim, beri aku kematian. Kong Cheng meraung, kakinya menyentuh tanah, dan saat seluruh dataran tinggi jiwa suci bergetar, dia memegang pedangnya di kedua tangannya, tubuhnya menggelinding ke atas seperti awan hijau. Pada saat yang sama, tangannya dengan keras menikam pedang ke arah Huang Fuyu di udara atas. Seketika, angin mengamuk melalui langit dan bumi, dan pedang terbang kekuatan kuno di tangannya, keluar dari tangannya, tiba-tiba menjadi 100 kaki besar, dengan kekuatan untuk menembus kekosongan, menusuk ke arah Huang Fuyu. Kong Cheng bergandengan tangan, 12 pikiran kematian yang tak kenal takut, menjadi 12 bayangannya, ke dalam pedang terbang. 12 bayangan ini adalah hasil dari 12 pikiran kematian yang dia rasakan ketika dia memasuki 12 tingkat sutra makam kuno.
Di bawah peningkatan 12 niat kematian, pedang terbang, yang panjangnya 100 kaki, memancarkan kekuatan besar yang sebanding dengan kekuatan kematian. Sama seperti pedang terbang itu naik ke langit, hanya 100 kaki dari Huang Fuyu, dia akhirnya bergerak. Kekosongan bergetar, dan sayap cahaya yang menyelimutinya tiba-tiba terbentang. Kamu tidak bisa membunuhku bersamamu. Rambut Huang Fuyu seperti air terjun setelah berhamburan, gumpalan sutra hijau tanpa angin dan menari. Kecantikannya menakjubkan, jika bukan karena adanya simpul tenggorokan di lehernya, semua orang akan mengidentifikasi dia sebagai seorang wanita. Mati. Huang Fuyu tampak tenang, aura yang sebanding dengan tingkat keempat alam jiwa ilahi meledak dari tubuhnya. Di tengah semua perhatian, dia memegang pedang di tangan kanannya dan sayapnya tertutup, dia benar-benar menukik ke bawah dengan tubuh kurusnya seperti meteor dan mengayunkan pedangnya ke pedang terbang setinggi 100 kaki yang bergegas ke arahnya. Xianer, Tantai Xuanzong mengepalkan tinjunya, hatinya khawatir. Huang Fuyu tidak mengukur dirinya sendiri, dia sudah mati, pasti akan dibunuh oleh kakak laki-laki Kong. Pada saat ini suara teriakan murid garis keturunan jiwa kuno, tiba-tiba. Tapi lihat Huang Fuyu memegang pedang panjang, pukul 100 kaki pedang terbang saat itu, pedang panjang dalam perpaduan kekuatan cahaya, kekuatan kuno aura kuno meletus. Aura kuno, sangat kuat, seperti matahari kuno, tiba-tiba mekar. Mata perih, sebagian besar murid harus menutup mata ke samping. Tidak mustahil. Teknik macam apa yang kamu kembangkan, bagaimana kamu bisa lebih kuat dari 12 lapisan kitab suci makam kunoku? Suara serak ketakutan Kong Cheng mencapai telinga semua orang. Kerumunan menyipitkan mata mereka dan melihat pemandangan yang luar biasa. Dalam tatapan kaget semua orang, pedang terbang Kong Cheng yang sangat berharga setinggi 100 kaki retak inci demi inci di bawah sinar matahari kuno. Pedang terbang 100 senjata harta Zhang, seperti keramik yang pecah, meledak dalam kehampaan ketika aura kuno matahari yang bangga mekar setelah efeknya, dengan jaring laba-laba retakan spasial meledak untuk menelan Kong Cheng. Tidak, suara ratapan menyedihkan Kong Cheng mengandung terlalu banyak emosi. Ada kepasrahan, ketakutan, ada kesedihan, keputusasaan. Tangisan Kong Cheng yang menyedihkan berumur pendek, sangat singkat. Dan kemudian, garis keturunan jiwa kuno ini, satu-satunya murid iblis yang telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12 dalam 500 tahun terakhir, berubah menjadi percikan tubuh yang hancur di langit setelah aura kuno. Pada saat ini, waktu tampaknya berhenti, para tetua dari silsilah jiwa kuno, ratusan ribu murid, serta Taois jiwa kuno, tampak tercengang. Mereka hampir tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kong Cheng akan mati. Tidak, tubuh tua Taois jiwa kuno bergetar, darah jantung ungu merah, menyembur keluar dari mulut, suara tua itu dipenuhi dengan depresi yang menyedihkan. Kenapa? Ini sebabnya. Aku memberi judul silsilah jiwa kuno dari seni menekan pembuluh darah. Bagaimana mungkin itu tidak cocok untuk seorang murid dari teknik silsilah jasa? Api cemas Taois jiwa kuno, sekali lagi menyemburkan 3 suap darah, di bawah pukulan seperti itu, dalam sekejap, seolah-olah berusia 10 tahun, langsung pingsan, lurus ke belakang. Ketua, seorang penatua dari garis keturunan jiwa kuno buru-buru memegang Taois jiwa kuno. Pada saat ini, Tantai Xuanzong menatap Huang Fuyu, yang telah melayang di platform tinggi jiwa suci kedua, tubuhnya yang kokoh bergetar karena kegembiraan. Dia memang tidak menyangka putrinya akan begitu kuat sehingga dia bisa membunuh seorang jenius yang hanya muncul di garis keturunan jiwa kuno selama 500 tahun. Di dojo jiwa suci, roda tahunan yang tampaknya tidak bergerak kembali beroperasi, dan kemudian, tangisan, kesedihan, dan suara kehilangan dari para murid dari silsilah jiwa kuno, bersama dengan suara riang para murid dari silsilah berjasa, menyelimuti langit dan bumi seperti gelombang pasang. Oh, kakak senior Kong sudah mati, bagaimana dia bisa mati? Kakak senior kita Kong meninggal. Aku sangat sedih, dia adalah orang yang mengolah kitab suci makam kuno sampai ekstrim. Hatiku sakit, apakah silsilah jiwa kuno kita benar-benar kalah dengan silsilah berjasa? Petik 2. Hahaha. Kakak senior Huang Fu terlalu kuat. Jelas, silsilah berjasa kita adalah yang terkuat. Itu benar, jadi bagaimana jika itu adalah kitab suci makam kuno? Jadi bagaimana jika kamu mengolahnya ke tingkat ke-12? Itu masih dibunuh oleh kakak senior Huang Fu. Itu benar, mulai sekarang, kecuali garis keturunan jiwa kuno memiliki teknik yang lebih menantang surga,
itu akan selamanya diinjak-injak di bawah kaki garis keturunan meritokratisku. Di hatiku, kakak senior Huangfu memang sangat kuat, tapi aku merasa kakak sulung kita masih yang paling kuat. Itu benar. Saya berani menegaskan bahwa kakak sulung kami Tan Yun, yang merupakan orang nomor satu di sekte luar ketika dia berada di sekte luar, juga akan menjadi orang nomor satu ketika dia tiba di sekte dalam, dan tingkat kompetisi besar 10 Vena sekte abadi. Kakak sulung akan tetap menjadi yang teratas dalam peringkat abadi. Potong. Kamu masih perlu mengatakan itu. Jika aku melihatnya, ketika kakak laki-laki tiba di gerbang suci, dia akan menjadi yang pertama. Oh tidak, tidak ada orang sebelum atau sesudahnya. Tepat ketika orang banyak mengatakan sesuatu, tiba-tiba, suara khawatir Tan Yun terdengar, Xiandi. Kerumunan melihat suara dan melihat bahwa Tan Yun telah muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, memegangi Huang Fuyu, yang memiliki kepala kasar. Pada saat ini, wajah Huang Fuyu sedikit pucat, seutas darah keluar dari sudut mulutnya, dia menatap Tan Yun dan tersenyum tipis, aku baik-baik saja, aku hanya menderita beberapa luka dalam, aku akan baik-baik saja setelah istirahat sebentar. Tan Yun dengan lembut menepuk bahu Huang Fuyu, menundukkan kepalanya, mulutnya dekat dengan telinga Huang Fuyu, suara seperti nyamuk berkata, untuk saudara untuk memberi Anda metode gong, semakin Anda ke belakang, semakin kuat cross level, tantangan, suatu hari Anda akan benar-benar melangkah ke jajaran yang paling kuat. Huang Fuyu mencium aura jantan yang terpancar dari Tan Yun, hatinya kijang di kepala. Adapun apa yang Tan Yun katakan, dia tidak mendengarnya, tapi hanya mengangguk. Ayo, aku akan mengantarmu untuk beristirahat, kata Tan Yun. Tunggu, aku harus membandingkan. Tanpa menunggu kata-kata Huang Fuyu, Tan Yun membungkuk dan mengangkatnya, menyapu udara rendah dan muncul di platform tinggi jiwa suci sebelum menempatkannya di tanah. Istirahatlah jika kamu terluka, sisa kompetisi besar, serahkan padaku. Sudut mulut Tan Yun sedikit terangkat. Kalau begitu, oke. Huang Fuyu mengangguk, penampilannya cukup patuh. Saudara Huang Fu, ada sesuatu yang ingin saya katakan yang saya tidak tahu apakah saya harus mengatakannya. Pada saat ini, Yang Chong, yang terlihat agak naif, tertawa terbahak-bahak. Huang Fuyu duduk berlutut dan berkata dengan lembut, katamu. Yang Chong memandang Huang Fuyu yang berjubah dan dengan jujur berkata, Kakak Huang Fu, penampilanmu setelah menyelubungi rambutmu benar-benar lebih cantik daripada seorang wanita. Ah! Huang Fuyu mengikat rambutnya yang panjang, dan rona merah muncul di wajahnya. Yang Chong, jangan bicara omong kosong. Fang Qinghan berjuang untuk Huang Fuyu dan berkata, jika kamu merendahkan saudaraku Huang Fu lagi, hati-hati aku akan menghajarmu. Haha, aku takut, kan? Yang Chong tersenyum gugup dan tidak berkata apa-apa lagi. Oke, hentikan. Tan Yun melambaikan tangannya untuk menunjukkan beberapa orang yang diam setelah melihat senja yang sudah, berkata, agar tidak membuang terlalu banyak waktu, sebelum gelap siapapun yang maju, selanjutnya, itu akan menjadi tanganku. Mendengar ini, Yang Chong, Liu Yiyi, Namong Rusue, Gao Bujiao, He Zuyan, dan Mu Mengyu, yang belum bertarung, mengangguk dan berkata, kami semua mendengarkanmu. Tan Yun tersenyum, kamu akan memiliki kesempatan untuk bertarung, dan ketika medan perang dewa dimulai, kita akan membunuh semua murid Istana Jiwa Ilahi dan Istana Abadi. Bagus. Mu Mengyu beberapa orang berbicara serempak. Meskipun suaranya lembut, itu jelas mencapai telinga semua orang. Taois Jiwa Suci berkata dengan senyum di wajahnya, semua orang bisa mengatakan hal-hal gila. Tan Yun, kompetisi 10 Vena belum berakhir, apakah silsilah merit Anda dapat mengambil posisi teratas? Itu masih belum diketahui. Jangan buang waktu semua orang sekarang, lebih baik membuat keputusan awal tentang siapa yang akan menjadi penerus meritokratik Anda. Beast Soul Taois mencibir, jika Anda ingin memenangkan kejuaraan, Anda harus bertanya kepada murid-murid saya dari garis keturunan Beast Soul apakah mereka setuju. Taois Qiankun juga mencibir, juga harus bertanya kepada murid garis keturunan formasi saya, apakah mereka mau. Dari nada Taois Jiwa Suci, Taois Jiwa Binatang, dan Taois Qiankun, orang banyak menebak, mungkinkah di antara murid Jiwa Suci, Jiwa Binatang, dan Vena Formasi, yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 Vena, adakah yang tidak takut dengan Kong Cheng? Tan Yun tersenyum mendengar kata-katanya, dan dengan kilatan sosoknya, dia muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2,
memandang dengan berangin ke 9 murid dari garis keturunan jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci nomor 3, dan berkata, garis keturunan jiwa kuno, tidak pernah memiliki dendam denganku. Jika ada, itu karena Kong Cheng mencari kematiannya sendiri dan mencoba membunuh saudaraku yang saleh, tetapi dibunuh oleh saudara lelakiku yang saleh. Saya tidak ingin membunuh siapapun, dan saya harap Anda akan mundur. Tetapi juga jika Anda ingin membalas dendam, saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Oke, satu persatu, atau bersama-sama, aku akan memberimu hak untuk memutuskan. Kata-kata Tan Yun seperti bom berat yang dilemparkan ke kerumunan, menyebabkan kegemparan. Kebanyakan orang berpikir bahwa Tan Yun sangat kuat, dan hanya sedikit orang yang berpikir bahwa Tan Yun terlalu sombong. Anda tahu, di masa lalu, dalam kompetisi besar 9 Venas Sekte Abadi, garis keturunan jiwa kuno di peringkat 9 pembuluh darah, dapat masuk 4 besar. Meskipun kekuatan Kong Cheng peringkat pertama telah mati, tetapi 9 orang yang tersisa, itu bukan orang biasa. Kesunyian. Setelah Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk menandakan kerumunan itu diam, matanya menatap Tan Yun dengan setuju. Pada saat ini, pandangan hampir semua orang tertuju pada 9 murid di dojo jiwa suci ketiga. Ke-9 orang itu ragu-ragu. Mereka tidak bodoh, mereka bisa melihat dari penampilan Huang Fuyu, Mu Mengyu, Luo Fan 9 orang dengan Tan Yun sebagai pemimpin mereka bisa melihat bahwa dua hal terungkap. 1. Tan Yun adalah yang terkuat. Kedua, kekuatan Tan Yun bukan yang terkuat, tetapi kepemimpinan rencana, yang dapat menguasai 9 orang. Mereka ragu-ragu. Orang-orang mengatakan bahwa mereka dapat membiarkan diri mereka bersama. Dalam hal ini, jika Anda tidak melawan dan mundur, orang ini dapat kehilangan banyak wajah. Tetapi jika pertempuran, 9 orang mereka tidak hanya dikalahkan, namun dikubur hidup. Masalah hidup dan mati dan kehormatan, 9 orang harus berhati-hati. Jadi, tanpa sadar mengarahkan pandangan mereka ke pavilion, Taois jiwa kuno. Taois jiwa kuno menyilangkan alisnya, alis putih berkedut, dan akhirnya mengambil napas dalam-dalam, menatap Tan Yun, dan berkata dengan nada lega, Tan Yun, seperti yang kamu katakan, silsilah jiwa kunoku selalu tidak memiliki dendam denganmu dan silsilah berjasa. Kematian Kong Cheng barusan adalah karena dia tidak terampil seperti orang lain, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan untuk itu. Bagaimana dengan ini? Sekarang 9 murid dari silsilah jiwa kunoku, dan kamu hanya memberi pencerahan. Aku harap kamu menunjukkan belas kasihan, sehingga mereka tahu bahwa ada orang di luar langit, bukan? Mendengar kata-kata ini, Tan Yun ragu-ragu terlepas dari apa yang benar-benar dipikirkan oleh Daois jiwa kuno, tetapi setidaknya tidak ada kebencian di permukaan. Karena senior memiliki kata, junior akan menurut. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah Taois jiwa kuno. Bagus, sangat bagus. Setelah Taois jiwa kuno menjawab, dia melihat ke 9 murid di platform tinggi jiwa suci ketiga dan berkata, Tian Xiang, pergilah dan mintalah saran dari Tan Yun. Tian Xiang berasal dari garis keturunan jiwa kuno, yang terkuat kedua dari ratusan ribu alam pemurnian jiwa, dan juga merupakan murid pribadi Taois jiwa kuno. Pada saat yang sama, dia juga kecantikan nomor 1 di garis keturunan jiwa kuno. Ya Tuan. Setelah Tian Xiang dengan hormat menerima perintah, sosoknya yang halus berkedip menjauh dari platform tinggi jiwa suci nomor 3, dan kemudian muncul di platform tinggi jiwa suci nomor 2, berdiri 100 kaki terpisah dari Tan Yun dan saling memandang. Tan Yun, tolong beritahu aku. Suara Tian Xiang baru saja jatuh, ikan yang tenggelam di wajah angsa, mengungkapkan ekspresi tidak percaya, matanya yang indah terbuka lebar, tetapi Tan Yun di depannya, menghilang di udara tipis. Detik berikutnya, tulang punggungnya menggigil, merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dari belakang, lalu, Tan Yun keluar dari ilusi tubuhnya. Apa ini cukup? Tan Yun menunduk, jepit rambut hijau limau di tangan kanannya, jika ada referensi untuk dikatakan. Tubuh halus Tian Xiang bergetar hebat, karena dia tahu bahwa baru saja Tan Yun muncul di belakangnya, melepaskan jepit rambut dari kepalanya, dan muncul di depannya lagi. Dia jelas pada saat ini bahwa Tan Yun bisa bunuh dirinya dengan kecepatannya sendiri. Di antara 2 juta murid, hanya sedikit dari mereka yang mampu menangkap jejak gerakan Tan Yun. Murid-murid lain, tampak bingung, tidak tahu mengapa Tian Xiang gemetar saat dia melihat jepit rambut di tangan Tan Yun. Beberapa murid yang lebih imajinatif berspekulasi apakah jepit rambut di tangan Tan Yun memiliki arti penting bagi Tian Xiang.
Sedemikian rupa sehingga Tian Xiang sangat bingung setelah melihatnya. Tan Yun, aku sudah kalah. Kalah total. Terima kasih sudah berbelas kasih. Tian Xiang, putri surga yang bangga dari generasinya, menghadapi pukulan seperti itu dan air matanya menetes. Tidak ada yang mengerti mengapa dia menangis. Banyak orang mengira dia agak rapuh, termasuk tuannya, Taois jiwa kuno. Tetapi tidak ada yang tahu dengan jelas bahwa harga dirinya saat ini, mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena tidak ada yang tahu bahwa sebenarnya, dia, Tian Xiang, juga telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12 3 bulan lalu. Tetapi sebagai hasilnya, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan Tan Yun, jadi bagaimana mungkin dia tidak sedih? Bagaimana mungkin dia tidak sedih? Badai dekadensi yang kuat menghancurkan saraf seluruh tubuhnya, sedemikian rupa sehingga dia meneteskan air mata. Tan Yun melangkah maju, memasukkan jepit rambut di tangannya, ke dalam sanggul rambut Tian Xiang, dan berkata dengan lembut, hanya setelah mengalami kemunduran dan kegagalan, dapatkah Anda melihat diri Anda dan dunia dengan lebih jelas, bukan? Tian Xiang menyeka air matanya, menganggukkan kepala batu gioknya, menyapu platform tinggi dan melihat kembali ke Tan Yun dengan pandangan, saya berharap untuk bersaing dengan Anda sekali lagi dalam hidup saya. Tan Yun tersenyum, kapan saja. Taois jiwa kuno menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, dia jelas bahwa bukan karena muridnya Tian Xiang lemah, tetapi Tan Yun terlalu kuat. Kemudian, 8 murid dari silsilah jiwa kuno di platform tinggi jiwa suci ketiga memandang Tan Yun dengan sedikit kekaguman dan menyapu platform tinggi. Pada saat ini, Taois jiwa suci, yang menyaksikan proses Tan Yun memenangkan Tian Xiang, tampak sedikit lebih serius, tetapi hanya sedikit lebih serius. Dia sangat percaya bahwa muridnya dari garis keturunan jiwa suci bisa mengalahkan Tan Yun. Setelah Taois jiwa suci mencibir di dalam hatinya, suaranya yang keras bergema melalui bidang dao. Selanjutnya, itu adalah Vena Jimat lawan Vena berjasa. Mendengar ini, di depan 2 juta murid di dojo, 10 anggota Vena Jimat yang kuat, yang dipimpin oleh He Arsenik, agak sedih. Karena dari kecepatan Tan Yun melepas jepit rambut Tian Xiang, jelas bahwa mereka bukanlah lawan Tan Yun. Di paviliun, Taois Fufa bangkit, mengangkat bahu, dan berkata dengan tenang, He Arsen, kalian terutama berlatih seni Fu, dapat dibenarkan bahwa Anda bukan lawan Tan Yun, tidak perlu malu mengakui kekalahan. Selanjutnya, 10 He Arsenik memilih untuk mengakui kekalahan. Selanjutnya, itu adalah Vena Guntur Angin lawan Vena Berjasa. Setelah Taois Angin Guntur menghela nafas panjang, matanya yang mendung menunjukkan kesedihan yang tidak dapat disembunyikan. Vena Guntur Angin saya juga mengakui kekalahan. Kata-kata itu jatuh, Taois Guntur Angin memandang Tan Yun, betapa dia merindukan garis keturunan guntur anginnya, juga dapat muncul sebagai murid iblis seperti Tan Yun. Dia sangat cemburu pada Sen Subing, bagaimana dia bisa beruntung dan mendapatkan murid seperti Tan Yun. Menurut pendapatnya, jika bukan karena kesuksesan Tan Yun yang menakjubkan di Sekte Dalam dan dia memenangkan kompetisi seni dan dari 3 sekte kuno dari Sekte Abadi-Abadi, bukankah Sen Subing akan diangkat menjadi sesepuh Vena dan yang berjasa, oleh Master Sekte? Tanpa Tan Yun, Sen Subing tidak akan memiliki kesempatan untuk melepaskan diri dari Vena dan Sekte Abadi, dan menjadi setara dengan garis kehormatan pertama Sekte Abadi dengan dirinya sendiri. Pada saat ini, kecemburuan pada Sen Subing, bukan hanya Taois Feng Lei. Taois jiwa suci melihat ke arah Taois angin dan guntur yang mengaku kalah, sudut mulutnya menggores jejak ejekan, lalu, wajahnya diluruskan, selanjutnya, itu adalah Vena jiwa binatang lawan Vena berjasa. Vena jiwa binatang, 10 murid yang dipimpin oleh Zuru Olin, melompat ke platform tinggi jiwa suci nomor 3. Pada saat ini, di kursi paviliun, Taois jiwa binatang bangkit dengan angkuh, menatap Zuru Olin, dan tertawa keras, Ruolin, apakah kamu tahu bagaimana melakukannya? Zuru Olin tampak seperti seorang wanita dan berkata dengan tekad, murid saya akan mengalahkan Tan Yun, mengalahkan semua orang, dan menjadi puncak peringkat abadi. Hahaha, bagus, semangat, aku menantikan penampilanmu. Taois jiwa binatang membelai janggutnya dan tertawa. Dia telah menjelaskan tadi malam bahwa jika Zulin bertemu Tan Yun di kompetisi besar 10 Vena, dia harus membunuh Tan Yun. Pada saat ini, 200.000 murid dari Taois jiwa binatang di Secret Soul Dao Field memandang Zuru Olin dengan memuja, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dikatakan bahwa kakak senior Su,
telah mengembangkan seni menaklukkan vena jiwa kuno kami menjadi 8 putaran, meskipun dia belum berkultivasi menjadi 9 putaran, tetapi itu cukup untuk menyapu para murid dari 9 vena lainnya yang berpartisipasi dalam kompetisi besar. Iya, saya ingat bahwa 300 tahun yang lalu, saudara Duan Jiwa Abadi kami mengolah 9 revolusi jiwa binatang menjadi 8 putaran, dan pada saat itu, dia menghancurkan puncak peringkat abadi. Saya yakin kakak senior Zhu akan mengalahkan semua orang di kompetisi besar ini. Tidak buruk. Saya pernah mendengar bahwa 600 tahun yang lalu, kakak senior kamimu mengalahkan seorang murid dari vena jiwa kuno yang telah mengolah kitab suci makam kuno ke tingkat ke-12 berdasarkan putaran ke-8 jiwa binatangnya. Ya, aku juga mendengar tentang itu. Jadi jelas, seni penekan pembuluh darah dari vena jiwa binatang kita jauh lebih kuat daripada seni penekan pembuluh darah dari vena jiwa kuno. Saat Tan Yun mendengarkan vena jiwa binatang, banyak murid membual tentang 9 revolusi jiwa binatang, dia tersenyum tipis. Itu adalah tawa penghinaan. Itu lebih merupakan tawa menghina. Sebaliknya, Taois jiwa kuno di kursi pavilion, wajahnya cukup jelek. Dia tahu bahwa 600 tahun yang lalu, seorang murid jenius dari garis keturunannya sendiri memang telah kalah dari seorang murid dari vena jiwa binatang yang telah mengolah 9 revolusi jiwa binatang ke tingkat ke-8 sambil mengolah kitab suci makam kuno sampai yang ke-12 tingkat. Mu Yingying. Duel itu 600 tahun yang lalu adalah aib bagi vena jiwa kuno. Pada saat yang sama, Taois jiwa kuno tidak berpikir bahwa kitab suci makam kuno dari venanya sendiri yang lebih rendah dari revolusi 9 jiwa binatang. Anda harus tahu bahwa tekniknya sudah mati, tetapi orang yang melakukannya masih hidup. Faktor utama menang atau kalah tergantung pada orang yang melakukannya. Pada saat ini, Zhu Ruolin, pada platform tinggi jiwa suci ketiga, melihat ekspresi Tan Yun di matanya, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak terselubung. Jika kamu ingin tertawa, aku akan memberimu waktu untuk menertawakanmu, sepuasnya, karena nanti kamu akan mati di bawah 9 revolusi jiwa binatangku. Begitu kata-kata ini diucapkan, para kepala dan tetua lainnya di pavilion, termasuk Tantai Xuanzong, selain Taois jiwa binatang, tubuh mereka tampak gemetar, mata mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Sebaliknya, di bidang dojo jiwa suci, kerumunan 2 juta murid mengeluarkan teriakan keheranan yang sangat panik. Ya ampun, apakah kalian mendengar itu? Kakak senior kami Zhu telah mengembangkan 9 revolusi jiwa binatang menjadi 9 putaran. Iya, sulit dipercaya. Jadi kakak senior Zhu tidak berkultivasi hingga putaran ke-8, tetapi putaran ke-9. Gah. Kali ini Tan Yun mati, kakak senior Zhu harus bisa membunuh seorang pria dan membunuh dewa kali ini. Saya pernah mendengar bahwa 3000 tahun yang lalu, saudara senior dari vena jiwa binatang sekte abadi kami berkultivasi ke revolusi ke-9, dan tidak ada yang pernah selamat dari revolusi ke-9. Aku sangat senang. Akhirnya aku bisa melihat kakak senior Zhu melakukan 9 revolusi nanti. Di tengah seruan orang banyak, suara khawatir Tan Yun terdengar di telinganya. Tan Yun, jangan anggap enteng, 9 revolusi jiwa binatang, gerakan itu sangat kuat. Setelah Tan Yun mengangguk tanpa menunjukkan kepalanya, dia memandang Zhu Ruolin di platform tinggi jiwa suci ketiga dengan seringai, dan berkata dengan acuh tak acuh, meskipun saya tidak tahu, seberapa kuat apa yang disebut 9 revolusi Anda, tapi jika kamu ingin membunuhku, hanya ada satu kemungkinan, kamu tahu. Hehehe, itu adalah mimpi untuk melakukannya. Mendengar kata-kata ini, para murid dari vena berjasa, tertawa terbahak-bahak. Kakak senior itu perkasa. Zhu Ruolin, jika kamu ingin membunuh kakak sulung kita, hanya ada satu hasil, dan itu adalah bercinta dengan kakak sulungku dan mati. Wow klik-klik. Kakak senior Huang Fufang baru saja menaklukkan 12 lapisan kitab suci makam kuno, sekarang kita akan duduk dan menunggu, kakak senior memusnahkan Zhu Ruolin. Mendengar ini, mata Zhu Ruolin dipenuhi dengan kemarahan bearish. Tan Yun, aku akan membunuhmu. Mengatakan itu, dia dengan tajam berubah menjadi bayangan sisa dan sedikit naik di atas platform tinggi jiwa suci kedua. Saat tubuhnya berhenti dalam kehampaan, 10 jiwa janin yang identik dengan miliknya tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Jiwa binatang 9 revolusi dari darah menangis surgawi. Zhu Ruolin tahu bahwa Tan Yun kuat, dan ketika dia menyerang, dia tidak keberatan. Dalam kehampaan,
Dia membentuk segel dengan tangan kanannya di depan dadanya, bibirnya yang merah terang sering mengepak tanpa suara. Tiba-tiba, 10 jiwa janin yang melayang di atasnya membuka mata mereka. Mata hitam pekat itu berubah menjadi warna darah, dan kemudian aliran kabut darah menyembur keluar dari 10 jiwa janin, menyatu bersama dan berubah menjadi awan darah dengan keliling 1000 kaki di kehampaan. Keringat orang-orang yang menonton adalah ribuan kaki awan darah berguling, berubah menjadi lautan darah. Lautan darah dipenuhi dengan bau darah yang kaya, 10-nya berlutut dan berayun di permukaan darah 10 jiwa janin, rambut beterbangan, berubah menjadi 10 oleh darah yang terkondensasi menjadi bayangan. Lautan darah di kubah langit, memancarkan tangisan seperti bayi. Melihat pemandangan ini, 2 juta murid sekte abadi menelan ludah, hati mereka ketakutan. Karena itu terlalu menakutkan. Bibir Zurwolin terbuka ringan, rambutnya terbang ke atas, dan tiba-tiba, 10 jiwa janin di lautan darah, dengan 10 aliran darah, mengalir ke alisnya melintasi langit. Detik berikutnya, sepasang mata Zurwolin di pupil menghilang, tetapi lihat matanya, lautan darah di rollover, napas yang kuat, yang berasal dari tubuh, membuat 2000 kaki di sekitar kubah langit, merangkak dengan retakan spasial sepanjang 1000 kaki. Pupil mata Tan Yun sedikit menyusut, tetapi melihat tangan, wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya Zurwolin berubah menjadi darah. Tan Yun masih terlihat tenang dari awal hingga akhir. Menangis telapak roh darah untuk aku bunuh. Tangan kanan Zurwolin menghantam ke arah Tan Yun, dan seketika, telapak darah setinggi 300 kaki, dengan kekosongan retak, menghantam ke arah Tan Yun. Sebelum telapak darah turun, aura kuat yang tak tertandingi telah berdampak pada ratusan murid di depan platform tinggi jiwa suci No. 2. Itu terlalu kuat, mundur. Dengan teriakan ketakutan, ratusan murid di alam pemurnian jiwa tingkat ke-9 menyemburkan darah dan mundur ketakutan dengan wajah pucat. Sebaliknya, Tan Yun, yang tidak bergerak seperti gunung, dipenuhi dengan energi spiritual keemasan ringan, kakinya ditekuk dan diinjak, tubuhnya naik ke langit, dan telapak tangan kanannya, ditutupi dengan energi spiritual, bertemu dengan bab darah Motian dengan kehampaan. Dengan suara yang memekakkan telinga, dalam tatapan orang banyak yang tidak percaya, telapak darah Motian, di bawah telapak tangan Tan Yun, ditutupi dengan retakan yang mengejutkan. Tan Yun mengayunkan tinju kirinya dan menghantamkannya ke telapak darah. Sekarang Tan Yun telah melangkah ke tahap awal dari tahap keempat tubuh hegemonik Hongmeng. Kekuatan satu kepalan tangan dapat dengan mudah menghancurkan senjata harta karun berkualitas sangat tinggi. Kekuatan tinjunya sangat kuat. Dengan suara yang mengejutkan, telapak darah Motian yang retak dan bersilangan kemudian hancur berantakan. Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuh fisikmu, kamu tetap saja akan mati. Zurwolin, yang tergantung di udara, mengeluarkan teriakan dingin yang agung, dan dalam sekejap, pedang darah menyatu di tangan kanannya. Zurwolin memegang pedang di tangan kanannya, tubuhnya yang berwarna darah, dan saat dia menukik ke arah Tan Yun, dia mengayunkan pedangnya ke udara. Seketika, aura pedang lebih dari 300 kaki, diubah oleh darah, mengunci Tan Yun dengan kunci mematikan, dan dengan aura aneh, dan kekosongan yang hampir runtuh, menelan ke arah Tan Yun. Ini adalah serangan terkuat Zurwolin, kekuatan pedang, mengejutkan langit dan bumi dan para dewa yang menangis. Pupil mata Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan kilatan kejelasan melintas di matanya. Dia bisa melihat sekilas bahwa surai pedang ini, yang terbuat dari darah, bisa mengabaikan serangannya sendiri. Artinya, jika Tan Yun memegang pedang untuk memblokir, maka, surai pedang berwarna darah dapat langsung menembus pedang panjang, dan ledakan memotongnya. Pada saat ini, Taois jiwa binatang di kursi pavilion, dengan senyum sengit di wajahnya, dia yakin bahwa Tan Yun pasti akan mati. Tidak hanya Taois jiwa binatang yang berpikir demikian, begitu pula kepala-kepala suku lainnya kecuali Sen Subing. Mata indah Tang Xinying dipenuhi dengan kekhawatiran dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya yang harum. Tepat ketika sebagian besar murid di ruangan itu, berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan berikutnya yang terjadi, sangat mengejutkan pikiran semua orang. Formasi menelan bintang. Tan Yun dalam kehampaan tampak serius, sementara tubuhnya melesat ke atas panggung dengan kecepatan tinggi, tangannya seperti kilat dan sering terdorong ke langit. Setiap kali dia mendorong telapak tangan, energi spiritual emas berubah menjadi basis formasi bintang emas di kehampaan. Dalam sekejap, Tan Yun melambaikan 99 hingga 81 telapak tangan,
89 pangkalan formasi bintang emas di langit, tersebar, membentuk cincin berdiameter 300 kaki. Pada saat yang sama, 10 jari Tan Yun menjentikkan sangat cepat, 360 energi spiritual emas, naik ke langit, berubah menjadi 360 titik cahaya emas, distribusi yang tampaknya kacau di bagian dalam bintang 81, basis formasi. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa 360 titik cahaya, membentuk mata formasi melingkar. Formasi menelan bintang, beri aku telan. Tan Yun mengeluarkan raungan, energi spiritual berputar-putar di sekujur tubuhnya, menyembur ke dalam lengannya, telapak tangannya didorong keluar dengan keras ke arah langit. Segera, energi spiritual di dalam kolam spiritual 100 kaki di sekelilingnya, sepertiga keseluruhan ditarik keluar. Sepertiga dari energi spiritual emas muda, melalui kedua lengan dan energi spiritual di dalam lengan bersama-sama, tiba-tiba berubah menjadi kolom energi spiritual yang tebal, dari telapak langit, ke mata formasi bintang yang melahap di langit. Pada saat itu, masing-masing dari 360 titik cahaya keemasan di Devouring Star Array berkembang menjadi tirai cahaya keemasan dan kemudian tiba-tiba berputar, membentuk pusaran cahaya bintang dengan diameter 100 kaki di dasar deretan bintang 81. Dan pada saat itu, surai pedang, yang dibentuk oleh penggabungan darah 300 zang, menebas formasi bintang yang melahap dengan keras. Pada saat itu, di mata semua orang yang tidak percaya, surai pedang darah benar-benar berubah menjadi aliran darah, ditelan ke pusaran cahaya bintang. Tidak, itu tidak mungkin. Pada saat ini, Zhu Ruolin, yang menukik ke bawah, menjerit histeris dan menyedihkan. Jelas bahwa dia menderita serangan balasan. Tubuhnya, yang semula berubah warna menjadi darah, seketika, kembali ke penampilan aslinya. Tidak, di tengah jeritan manusia, wajah Zhu Ruolin menjadi pucat saat untaian darah menyembur keluar dari mulutnya. Dalam pusingnya, tubuhnya jatuh seperti meteorit menuju formasi bintang yang melahap di bawah. Tan Yun, aku mohon padamu untuk mengampuni muridku. Taois jiwa binatang di paviliun, air mata berawan keluar dari matanya. Tan Yun, tolong. Mendengar kata-kata ini, Tan Yun melambaikan tangannya, dan kekuatan spiritual bergegas ke langit dan berguling-guling di sekitar Zhu Ruolin, menyebabkan dia yang kacau dan kacau melayang di atas formasi menelan bintang. Zhu Ruolin gemetar saat dia melihat pusaran cahaya bintang di bawah, dia ketakutan. Dia bingung. Dia tidak yakin bagaimana Tan Yun bisa mematahkan serangan terkuatnya. Bukankah guru telah mengatakan bahwa 9 revolusi pedang tangisan surgawi dari jiwa binatang tidak dapat dipatahkan sama sekali, sehingga musuh harus mengguncangnya dengan keras. Tapi kenapa Tan Yun bisa mematahkannya? Ketika Taois jiwa binatang melihat bahwa murid kesayangannya tidak jatuh ke pusaran cahaya bintang, dia hanya merasa lega ketika kata-kata Tan Yun berikutnya membuat hatinya menegang. Tan Yun memandang dengan marah pada Taois jiwa binatang, ekspresinya sangat tenang, nadanya tidak mengandung sedikit pun emosi. Generasi akhir memiliki pertanyaan untuk Anda jawab. Jika kamu tidak menjawab dengan mulutmu, generasi yang terlambat mungkin akan membiarkan kematiannya. Taois jiwa binatang tidak bisa berpikir banyak tentang itu, dia terlalu sibuk berkata, katamu, selama kamu membiarkan Ruolin pergi, semuanya baik-baik saja. Kepala ini menjamin bahwa di masa depan, perseteruan antara Vena jiwa binatangku dan Anda akan diselesaikan. Oke. Tan Yun tampak tenang dan berkata, kamu menjawabku, kamu dan Zhu Ruolin, apakah kamu mencoba membunuhku? Jika aku tidak kalah, akankah kamu dan Zhu Ruolin melepaskanku? Mendengar kata-kata itu, tubuh Taois jiwa binatang bergetar dan wajahnya terlihat sangat jelek. Menjawab Tan Yun di depan orang banyak, apakah dia akan membiarkan Tan Yun pergi? Taois jiwa binatang tahu dengan jelas bahwa kerumunan itu bukan hantu, katanya, dia tidak hanya akan ditertawakan, dia juga akan membuat Tan Yun benar-benar marah. Dia hanya bisa berkata dengan kaku, itu benar, jika kamu tidak dikalahkan, Ruolin mungkin tidak akan membiarkanmu pergi. Dia buru-buru menambahkan, tapi Tan Yun, bukankah kamu tidak mati? Dan kepala suku ini, telah mengatakan selama kamu mengampuni Ruolin, kamu dan aku Vena jiwa binatang semua dendam sejumlah uang untuk dihapus. Hahaha, pemukiman. Tan Yun bola kemarahan dari hati menyala, menurut maksudmu, jika aku mati maka mati. Jika aku tidak mati, dan aku menyelamatkannya, maka semuanya berakhir. Kamu benar-benar berani mengatakan, oh,
Maka generasi akhir juga memiliki kata untuk memberitahumu. Prinsip generasi akhir dalam melakukan sesuatu adalah bahwa generasi akhir tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengundang benar dan salah, tetapi generasi akhir yang sama juga jangan takut akan pembalasan. Adapun yang kamu sebut penghapusan, tentu saja, itu juga mungkin, yaitu, setelah generasi akhir membunuhnya, kamu kemudian menghapusnya. Taois jiwa binatang panik dan berkata, Tan Yun. Seperti kata pepatah, lebih baik menyelesaikan keluhan. Suara Taois jiwa binatang tiba-tiba menyela, mengamati kata-katanya, dia dengan jelas melihat kedipan tekad dari mata Tan Yun. Tan Yun, tunggu. Setelah Taois jiwa binatang berteriak, dia dengan ganas berbalik dan berlutut di depan Sen Subing. Kepala Sen, tolong bicara dengan Tan Yun dan biarkan dia mengampuni Ruolin. Saya mohon. Sen Subing acuh tak acuh. Tapi seperti orang lain, dia cukup terkejut, tidak yakin bahwa Taois jiwa binatang akan membuat gerakan berlutut demi seorang murid. Oh penguasa, Taois jiwa binatang itu berlutut dengan kepala menyamping dan suaranya berlinang air mata, Ruolin adalah putri satu-satunya bawahan, mohon berbelas kasih dan biarkan Tan Yun mengampuni putriku. Dengan kata-kata ini, 200.000 murid dari Vena jiwa binatang membeku. Bagaimana mungkin mereka tidak menyangka bahwa kakak senior Zhu adalah putri dari kepala suku? Saat Tante Xuanzong mengerutkan kening, sebuah suara mencapai telinga Taois jiwa binatang, tidak apa-apa untuk menyelamatkannya, tetapi di masa depan, Anda harus melayani master klan ini, bukan orang tua di atas Anda. Jika kamu setuju, sujud, jika tidak, maka putrimu akan mati. Saat Taois jiwa binatang bersujud dengan keras tanpa berbicara, Tante Xuanzong mengirim transmisi suara kepada Tan Yun. Lepaskan dia, di masa depan Taois jiwa binatang akan menjadi bidak penguasa ini. Setelah kata-kata itu, Tante Xuanzong memandang Taois jiwa binatang dengan pandangan yang tidak memihak. Ini adalah kompetisi besar, penguasa ini tidak dapat ikut campur. Tan Yun mengampuni putrimu atau tidak, kamu masih harus bertanya pada Tan Yun. Hati Taois jiwa binatang menyadari, dengan air mata berbalik untuk melihat Tan Yun. Tan Yun, benar-benar mohon. Dia jelas bahwa barusan, sang patriark pasti telah mengirim pesan ke Tan Yun. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, tangan kanannya melambai, dan sekaligus, Zhu Ruolin, yang sudah tidak sadarkan diri di langit di atas formasi menelan bintang, dengan mantap terbang ke bawah di platform tinggi jiwa suci nomor 3. Segera, ketika formasi bintang yang melahap di kehampaan runtuh menjadi ketiadaan, Taois Qiankun tampak terkejut dan berkata, bagaimana ini mungkin? Tan Yun, bagaimana dia tahu teknik legendaris menggunakan roh sebagai formasi? Pada saat ini, tidak hanya Taois Qiankun yang tidak percaya, tetapi juga Tante Xuanzong, dan semua anggota senior dari 10 sekte abadi. Anda tahu bahwa metode menggunakan roh seperti itu sebagai formasi telah hilang sejak zaman kuno. Dan sekarang, mereka menyaksikan Tan Yun, dalam waktu yang sangat singkat, membentuk formasi dengan kekuatan spiritualnya untuk mematahkan serangan jiwa binatang 9 revolusi pedang pertumpahan darah surgawi. Karena petinggi tidak berani percaya, mata 2 juta murid sekte abadi memandang Tan Yun berubah. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun telah mematahkan seni Vena jiwa binatang dalam menekan pembuluh darah hanya dengan membentuk formasi. Kakak sulung, kami memujamu. Hahaha, kakak senior benar-benar terlalu kuat, sebelumnya, kakak senior Huangfu mengalahkan teknik penekanan nadi Vena jiwa kuno, tetapi sekarang kakak senior dengan mudah mematahkan teknik penekanan nadi Vena jiwa binatang. Dengan cara ini, kakak senior tidak akan bisa mengalahkan yang terkuat dari pembuluh darah lainnya hanya dengan formasi partai. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid dari Vena berjasa hampir memberi penghormatan kepada Tan Yun. Faktanya, hanya Tan Yun yang jelas bahwa formasi bintang pemakan yang baru saja dipadatkan partai hanya efektif melawan pedang menangis penghancur surga yang telah dipadatkan Zhu Ruolin dengan darahnya. Pada saat ini, di paviliun Taois Qiankun, serta para tetua sekte abadi dari Vena formasi, telah menutup mata mereka, mengingat dalam pikiran mereka, proses cara Tan Yun untuk melakukan formasi menelan bintang, ingin mengintip langkah-langkahnya. Namun, sayangnya tidak dapat ditemukan, sama sekali tidak dapat memahami bagaimana Tan Yun melakukannya. Pada platform tinggi jiwa suci ketiga, 9 murid dari Vena jiwa binatang suram dan hancur. 9 putaran jiwa binatang yang sangat mereka banggakan telah dengan mudah dipatahkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, 9 menyerah berduel dengan Tan Yun.
Sekarang masih ada Vena Formasi dan Vena Jiwa Suci yang belum bersaing dengan Vena Berjasa di final kompetisi. Taois Jiwa Suci bangkit dengan wajah muram dan mengumumkan, berikutnya adalah duel antara Vena Formasi dan Vena Berjasa. Mendengar kata-kata ini, 10 murid dari Vena Formasi, yang dipimpin oleh Wu Foxin, menyapu ke platform tinggi Jiwa Suci nomor 3. Kecuali semangat bertarung Wu Foxin yang tinggi, 9 lainnya merasa tak berdaya di hadapan Tan Yun. Kesembilannya jelas bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri hanya dengan kecepatannya. Pada saat ini, Taois Qiankun, yang sebelumnya cukup menghina Tan Yun, tersenyum bangkit dan menatap Tan Yun. Saya hanya mendengar bahwa teman kecil Tan sudah menjadi Master Zun dan Sein Reng, tetapi hari ini saya menyadarinya, pencapaian teman kecil Tan itu dalam seni formasi juga cukup dalam. Teman kecil Tan, jika kamu punya waktu luang di masa depan, mengapa kamu tidak datang dan duduk di aulaku? Tan Yun tertawa malu, apakah Anda sangat akrab dengan saya? Apa? Biarkan junior duduk, ingin mengajari Anda seni menggunakan roh sebagai formasi. Oh, belum lagi generasi akhir tidak punya waktu, bahkan jika ada, generasi akhir juga bisa main piano kesapiah. Mendengar kata-kata ini, wajah Taois Qiankun memerah karena marah, hidungnya bengkok, Tan Yun kecil, kamu membuat malu. Tan Yun mengulurkan tangannya, saya memiliki wajah saya sendiri, apakah saya perlu Anda memberikannya? Anda juga hanya memiliki 2 wajah, memberi junior Anda tidak akan memiliki wajah. Kamu, Taois Qiankun tidak bisa bernapas, gelombang lengan jubah, dengan tegas berkata, anak Tan Yun, kepala suku ini awalnya ingin membiarkan hati Buddha muridku, menyelamatkan hidupmu, karena kamu tidak tahu baik dan buruk, maka kamu pantas mati. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membuat formasi dengan roh? Apa masalahnya? Apakah itu berarti kamu adalah master formasi yang terhormat? Kepala ini memberitahumu, muridku, hati Buddha, itu adalah master formasi Zun peringkat tinggi, kamu sudah mati. Kata-kata Taois Qiankun seperti bom berat yang dilemparkan ke benak orang banyak, menggelengkan kepala yang berdengung lurus. Para murid memandang Wu Foxin dengan tidak percaya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Apa? Wu Foxin sudah menjadi Master Zun Zong berpangkat tinggi di usia yang begitu muda. Ini terlalu luar biasa, dengan pencapaian formasinya, dia sudah bisa menjadi sesepuh formasi sekte abadi. Apakah ini tidak jelas menggertak Tan Yun? Itu setara dengan, tetua Vena formasi gerbang abadi menggertak Tan Yun. Meskipun Wu Foxin tidak memiliki kekuatan sesepuh, tetapi begitu dia membentuk formasi Zun kelas atas, akan mudah untuk menghancurkan 10 Tan Yun. Pada titik ini, para murid dari Vena Berjasa, mau tidak mau membalas. Apa yang kalian semua dorong? Kakak sulung kita bahkan tidak akan memberi Wu Foxin kesempatan untuk mengatur formasi pedang dan menghancurkannya. Itu benar, sekelompok pemakan melon, apa yang mereka ketahui selain pembicaraan kertas. Saat para murid mengungkapkan pandangan mereka, hanya Mu Mengyu, Huang Fuyu, dan kerumunan yang mengenakan kostum Vena Berjasa wanita berpakaian seperti pria Zhong Wu Xiao, Sue Zian, beberapa tertawa tidak etis. Di paviliun, Shen Subing juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kelima wanita itu jelas, belum lagi Wu Foxin adalah master formasi Zun tingkat tinggi, bahkan jika pencapaian formasi adalah master formasi Zun peringkat Sein, itu juga akan disalahgunakan oleh Tan Yun pada gilirannya. Kesunyian. Jiwa suci Taois berkata dengan suara yang dalam, sekarang ketua ini mengumumkan dimulainya kompetisi besar. Dengan kata-kata itu, kerumunan terdiam, dan suara jarum jatuh bisa terdengar. Wu Foxin sangat takut bahwa Tan Yun tidak akan memberinya kesempatan untuk mengatur formasi pedang, jadi dia dengan sangat kejam menginjak pedang terbangnya dan melayang dari platform tinggi jiwa suci nomor 3, di luar tempat tinggi jiwa suci dengan pedangnya. Kemudian, cincin Qiankun di antara jari-jarinya sering muncul, pedang terbang dari cincin Qiankun, seluruh 360 pedang terbang, tergantung di langit di atas kepala Tan Yun. Dan dia ragu-ragu untuk melompat ke platform tinggi jiwa suci nomor 2. Dia mengambil keuntungan dari wilayah abu-abu dari aturan kompetisi dan memutuskan untuk mengatur formasi pedang terlebih dahulu sebelum memasuki platform jiwa suci kedua untuk membunuh Tan Yun. Menonton adegan ini, para murid dari Vena Berjasa, benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, Wu Foxin, apakah kamu ingin menjadi tak tahu malu? Bisakah kamu lebih tidak tahu malu? Wu Foxin dengan nakal mengabaikannya,
lalu dari cincin Qian Kun, menawarkan pangkalan formasi setinggi 36 kaki, terbang di sekitar Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tertawa, ayo, kamu bisa naik dan mengatur formasi, kamu dapat yakin bahwa kakek akan memberimu waktu untuk mengatur. Wu Foxin tertawa dan berkata, Tan Yun, kamu sekarat dan masih berani berbicara tanpa malu-malu, nanti aku akan memukulmu sampai mati hidup-hidup. Setelah Wu Foxin mengatakan itu, dia berteriak, formasi penghancuran pedang ilusi Gua Void diaktifkan.